Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala bil kitabil hakim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hudkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini, pagi yang sangat cerah, pagi yang sangat mulia, dan insya Allah kita masih diberikan Allah berupa kenikmatan kesehatan, berupa kenikmatan waktu yang masih diberikan kepada kita untuk kemudian kita gunakan waktu serta kesehatan ini untuk bertemu kembali di kajian kita, rutinitas kita Miftahul Muttaqin, yaitu saat ini sedang dicoba ya untuk diselenggarakan di outdoor. Nah, mungkin teman-teman sempat bertanya-tanya kenapa sih kok tumben ini acaranya di luar, di outdoor. Nah, mungkin biar ada suasana atau mungkin biar kita itu lebih fresh lagi, juga menambah keberkahan kita, di mana selain kita menyatu sama alam ya, di mana ada rumput, ada pohon, itu sebenarnya mereka menyaksikan kita bahwasanya aktivitas kebaikan ini bukan hanya Allah saja yang melihat, tapi makhluk-makhluk ciptaannya yang insya Allah nanti menjadi saksi di kemudian hari ketika kita nanti di yaumil hisab, mereka akan menjadi saksi kita bahwa aktivitas ini adalah aktivitas kebaikan dan membawa keberkahan. Amin ya robbal alamin. Tak lupa salam serta sholawat tercurah kepada Rasulullah SAW, suri teladan terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Kemudian diteruskan oleh para sahabatnya, khulafaur rasyidin, kemudian hingga sampai kepada kita semua. Bahwasanya kita sangat bersyukur sekali Islam hadir di tengah-tengah umat ini ya. Jadi kita harus bersyukur bahwasanya sebagai seorang muslim, sebagai orang yang mengaku beragama Islam, kita diberikan sebuah kemuliaan sama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang Islam itu adalah orang yang beruntung. Maka keberuntungan inilah kemudian kita harus tularkan kepada saudara-saudara kita untuk kemudian keberuntungan ini bisa tertular kepada orang-orang di sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita ngaku seorang muslim, kalau kita ngaku orang yang beragama Islam, harusnya kita itu login, all apa Ustadz Rara tadi bilangnya all in ya, all in. Jadi maksudnya all in itu gini, kita itu harus benar-benar kafah dalam memeluk agama ini, nggak separuh-separuh atau mungkin bisa dibilang hanya mengambil sebagian apa yang menjadi keinginan kita aja, suka-suka gue atau yang lainnya. Yang jelas ketika kita sudah mengaku seorang muslim, maka kita harus all in, harus mengambil semuanya ada yang ada di dalam Islam itu sendiri, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian semua yang dicontohkan Rasulullah kita harus realisasikan kepada kehidupan ini. Nah, baik, kita sapa dulu untuk Ustadz Rara sebagai pembicara kita. Assalamualaikum Ustadz Rara. Baik, Ustadz Rara, sebenarnya inti dari acara kita di outdoor ini sebenarnya apa sih? Kok tiba-tiba kita ngadain acara di outdoor? Nah, biasanya kan Miftahul Muttaqin itu kan identik dengan di musola-musola atau mungkin di masjid-masjid atau tempat-tempat tertentu yang kemudian nggak pernah di luar gini loh. Jadi inspirasi apa sebenarnya sehingga kita itu mengadakan acara di outdoor seperti ini? Gitu, Ustadz. Ya kalau berbicara kenapa kita bikin acara di outdoor, jawabannya satu, hanya panitia. Jadi nanti kita tanyakan ke panitia aja gitu ya saja. Yang jelas hari ini kita materinya terkait masalah akidah, syariah dan dakwah. Kenapa tiga-tiganya itu selalu terkait? Karena nggak mungkin kita itu meluk Islam hanya sebatas mengetahui syariahnya, kemudian mengetahui akidahnya, kemudian kita nggak mau dakwah, apalagi kita seorang pengemban dakwah. Nah gitu ya. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya untuk acara sepenuhnya saya persilahkan untuk pembicara memulai
materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan kita, yang memberikan kehidupan kepada kita dan memberikan nikmat pula kepada kita. Nah, yang harus kita syukuri bahwa hanya Allah adalah satu-satunya zat yang memberikan kenikmatan kepada kita. Nah, mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang bersyukur. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para keluarganya, para sahabatnya, dan tabiin, tabiin, dan juga seluruh kaum muslimin setelahnya, termasuk kita. Semoga kita semua bisa tetap istiqamah dalam menjalankan syariat yang diturunkan oleh baginda Nabi. Ikhwani fillah, anak ikhwan semua ya di sini ya, kan? Silakan duduk. Agak majuan langsung ini aja. Dekat-dekat nggak apa-apa, dekat-dekat. Softnya yang masih kosong silahkan diisi aja. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Baik Mas, ke depan, nggak apa-apa, ke depan aja. Depan aja. Nah, nggak dicubit lagi, kok. Ayo, ke depan nggak lagi. dicubit. Ayo. Baik, lanjutin, Ustaz. Ya. Saya nggak tahu semuanya tahu apa enggak. Kalau yang dikasih tahu panitia ke saya, ini adalah kajian inspirasi Islam. Tahu nggak kalau ini kajian inspirasi Islam? Tahu. Oh, tahu, alhamdulillah, dengan kajian inspirasi Islam. Dan kalau namanya inspirasi itu sesuatu hal yang membuat kita memikirkan sesuatu yang lain yang baik. Ya, gitu ya. Dan ternyata Islam itu memang benar-benar sumber inspirasi. Setuju apa enggak? Setuju. Kan? Nah, setuju aja apa contohnya? Nah, contoh begini. Ini bulan apa dalam Hijriah nih sekarang? Bulan apa? Rojab. Bulan Rojab. Bulan Rojab nih. Moderatornya ini semangat banget. Harus semangat biar audiens juga semangat. Bulan Rajab ya. Bulan Rajab, peristiwa apa yang kalau dibilang ke seorang muslim, Rajab kepikirannya peristiwa apa? Peristiwa apa kalau bulan Rajab? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Ya, betul ya, kan? Rajaban. Isra Mi'raj. Rejeban kalau Jawa. saya di Cirebonan, Rejeb ruah puasa. Oh, poso. Langgeng. Iya. Yang kepikiran itu adalah itu. Nah, Isra Mi'raj itu peristiwa apa? Nah, peristiwa baginda Nabi itu bergerak dengan cepat sekali. Ya, kan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Langit ketujuh. Kalau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini horizontal, ya. Terus vertikal. Cuman yang hanya ditempuh dalam waktu sepertiga malam. Bagaimana caranya Nabi? Ada yang tahu? Bisa secepat itu? Naik buruk. Nah, kan? Naik buruk. Yang kalau zaman dulu nggak ada, kan? Yang mampu melesat, kan? Kalau film Marvel, The Flash, Superman, hayal itu, nggak ada yang kayak gitu. Nah ini buruk ini real, kan? Buruk ini real. Nah, lalu setelah lama sekali baginda Nabi wafat, kan? Ini ternyata orang mikirin, masa sih bisa orang secepat itu terbang, gitu kan? Akhirnya terciptalah kapal terbang. Nah, kalau di Arab namanya Buraq Airline. Itu salah satu inspirasi kan? Ya.
Di Islam ada kayak begitu, kan? Nah, kan bikin. Oh iya nih. Jadilah itu inspirasi bahwasanya dari Islam bisa ya memunculkan pikiran bahwa gimana caranya orang bisa cepat dari satu tempat, satu titik ke titik yang lain ya, kan? Itu inspirasi kan ya? Nah, itu kan? Nah, masuk juga misalnya habis Rajab, Sya'ban, terus puasa, kan? Nah, puasa itu biasanya ngapain? Nah, puasa itu nahan lapar, tidak memasukkan makanan atau minuman ke dalam tubuh, ya kan? Nah, itu ternyata akhirnya didiagnosa. Kenapa harus seperti itu? Akhirnya para ilmuwan-ilmuwan itu dapat. Nah, ini saya enaknya duduk apa diri ya? Kan? Diri aja ya. Kalau pegel duduk berdiri nggak apa-apa Ustaz? Hah? Kalau pegel duduk berdiri nggak apa-apa. Nanti orang dipegel kalau udah lagi. duduk lupa berdiri biasanya. Kalau udah dapat kursi ya Pak. Dapat kursinya masih lama Ustaz. Ya, Proses. Jadi gini, biar kelihatan semuanya. Sampai mana tadi? Ya. Sampai duduk mau berdiri. Nah, sampai duduk mau berdiri. Itu puasa, ternyata menurut ahli-ahli, kan? Nah, kalau orang habis puasa itu bersih. Akhirnya disarankan kalau mau operasi harus Puasa. inspirasi lagi Islam, kan? Iya, kan? Nah, terus ada lagi yang bilang juga gerakan sholat. Ada ruku, ada sujud. Wah, ini mengalirkan oksigen ke kepala, ya. Wah, diciptakanlah gerakan-gerakan yang seperti itu juga supaya orang sehat, kan? Jadi banyak sekali inspirasi dari Islam, ya. Nah, itu kita akui itu. Nah, termasuk angka 0 itu tuh dari Islam. Itu namanya angka Arab. Zaman dahulu itu orang-orang Barat nggak kenal nama angka 0. Mereka pakai angka Romawi. Tahu angka Romawi? Nah, kalau 10 apa Romawi? X. Kan? Kalau 100? XXX. Nah, kalau saya XXL. Oh, itu ukuran baju mungkin Ustaz ya? Itu Romawi. Ya. Nah, akhirnya ada namanya angka Arab. Angka Arab itu kita sudah tahu ada 1, 2, 3, sampai 10. 10 itu tuh satu titik. Nah, titik itu adalah angka 0. 100, satu titik-titik. Itu langsung merubah semuanya. Bayangkan kalau zaman dulu itu kita tetap pakai angka Romawi. Waduh, kalau nulis itu kan, wah, 18 tahun. X tambah V 1 3 kali. Ya, itu kan. Waduh, panjang banget. Wah, Islam jadi inspirasi lagi, kan? Alhamdulillah, wah menginspirasi nih, memudahkan. Tapi sebenarnya dari sekian banyak inspirasi yang ada, itu ada inspirasi yang benar-benar hakiki yang luar biasanya, yaitu kehidupan kita nanti di akhirat. Itu adalah sumber inspirasi yang paling canggih, paling bisa mendorong kita melakukan sesuatu. Nah, kita kalau pengen melakukan sesuatu, bergerak, kan, itu kadang harus ada dorongan. Nah, inspirasi kan termasuk dorongan, kan? Nah, dorongannya misalnya nih, kan, coba lari keliling, itu kan 3 kali, nanti saya kasih 50.000. Mau ada orang, kan? Nah, itu dorongan itu, kan? Nah, coba itu kan kamu misalnya itu kan ngelamar ahwat, calon mertuanya ngasih syarat gitu kan, nah, kamu sanggup nggak itu kan beli motor gitu kan buat saya gitu kan, baru saya izinin gitu kan. Sanggup Pak gitu kan. Nah, akhirnya tadi nggak punya duit, kerja keras tuh kumpulin duit buat beli motor gitu kan, sampai kumpul itu jadi dorongan. Dia terdorong karena ada sesuatu. Wah, balik lagi datang, nih Pak motornya Pak, kan? Iya, dikasih motor Astrea Grand, kan? Kan Bapak nggak bilang mereknya. Terima aja Pak. Itu dorongan. Nah sekarang dorongan untuk hidup lebih baik.
Bayangkan di surga itu ada namanya sungai susu. Sungai susu. Kalau kita bayangin apa? Itu sungai kagak disemutin. Kita mikirnya kan gitu. Emang kagak disemutin apa tuh sungai? Di sini aja ditaruh di meja disemutin gitu kan. Nah, kan kok tiba-tiba itu sungainya itu susu kan, bersih lagi kan. Nah, kok bisa? Ini kita belum kebayang. Kan? Belum kebayang kan? Tapi bukan berarti tidak ada, kan? Nah, iya, maksudnya contohnya begini. Tadi saya ngomong buruk kapal terbang. Kebayang nggak orang-orang Arab pada zaman itu bahwa nanti ada yang namanya kapal terbang? Orang bisa terbang, nggak kebayang. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, Allah memberikan ilmu kepada kita. Jadi orang bisa tahu tetap Allah yang memberi. Sampai punya pengetahuan, gini caranya supaya orang bisa terbang. Itu begitu, kan? Nah, itu Allah yang memberikan ilmu sedikit demi sedikit. Dan bisa jadi yang saat ini, gitu kan? Kita itu tuh lebih kurang pengetahuan dibanding yang masa mendatang. Cucu kita misalnya ntar punya pengetahuan lain itu, kan? Yang lebih canggih lagi. Dulu orang pakainya kirim surat, mau komunikasi. Sekarang video call, real time. Yang zaman dulu nggak kebayang. Ya, Sahabat pena. wah, sahabat pena, apa tuh sahabat pena itu? Jadi Bobo ya? itu kan? Kan? Nah, majalah Bobo, komunikasi lewat situ. Sekarang komunikasi lewat game. Message dari game gitu ya. Kan? mabar kan biasanya ada komunikasi tuh antar grup gitu kan. Wah, iya. Satu tim, Ngomong gitu. apa chat? Ngomong jadi tinggal langsung ngecek ngomong. di aplikasinya itu. Ke kiri, gitu kan. Nunduk, gitu kan. Ngumpet, makan dulu, gitu ya. saya nggak penggemar itu sih, gitu kan. Ponakan saya ngajarin saya diinstalin FF, saya bingung mainnya, gitu kan. Nah, pusing saya, gitu kan. Zaman pakai joystick. Kalau pakai pencet nggak enak, gitu kan. Ntar radang jempol saya. Tapi kalau ini pada doyan ya, doyan mabar-mabaran ya, gitu kan. Nah, ya nggak apa-apa, gitu kan. Nah, jadi inspirasi yang lebih luar biasa itu Allah tunjukkan sesuatu yang sangat nikmat banget deh. Orang kalau dikasih kenikmatan, insya Allah mau, insya Allah bergerak. Cuma di KTP pas pengen kawin doang misalnya, gitu kan, harus ngucapin. Nah itu masuk surga. Login. Nah, Login. all in. Oh, ini all in bukan login. Jadi ada lagi selanjutnya adalah ilaman aba, kecuali orang yang enggan, orang yang nggak mau. Kok ada orang yang nggak mau, gitu kan? Nah, maksudnya adalah kalau yang pengen masuk surga ikuti aku. Nah, syariat-syariatnya. Kalau yang enggak, ya udah, gitu kan? Berarti enggak. Nah, kan sama-sama rezeki, gitu kan? Rezeki itu kan apa namanya? Allah udah kasih ya. Percaya nggak kalau antum tuh bilang nggak dapat rezeki dari Allah? Nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin. Kan? Contoh misalnya begini. Saya punya uang 1 miliar. Nah, karena saya dapat duit kaget 1 miliar, saya pengen bagi-bagi nih masing-masing saya kasih 1 juta. Kan? Ya? Nah, saya kasih 1 juta. Yang mau datang ke rumah saya. Ya, nih udah ada nih setumpuk nih duitnya nih. Nah, yang datang saya kasih. Nih. Datang lagi saya kasih. Nih. Ada yang di sini duduk-duduk aja. Mana katanya mau dikasih 1 juta, kan? Nah, bohong nih, itu kan. Wah, padahal saya udah bilang, yang mau duit datang ke rumah saya, duitnya ada di rumah, itu kan? Ada yang, itu kan mana nih, hoak nih, itu kan, katanya mau dikasih 1 juta nih, tapi dia nggak jalan ke rumah saya. Dapat nggak? Enggak. Rezeki Allah juga begitu. Kalau pengen mau rezeki dari Allah, Allah itu kan memang sudah pasti memberikan rezeki, tapi kita harus datang, kan? Harus datang, kan? Kemudian meraihnya, kan? Itu begitu, kan? Perlu seperti itu, kan? Makan, ahlan masakan. Waduh, kan? Luber ya, kan? Biar panitia lagi itu kan mau masang taruh, biar muat. Ya, jadi gitu. Nah, Rik, kita mulai tentang inspirasi Islam ini. Cuman saya perlu contekan dulu.
surat cinta itu. Iya, ini contekan pertanyaan juga buat peserta. Ya, kan? Saya pengen tanya ke peserta. Saya pengen tanya pendapatnya. Pendapatnya begini masalahnya. Ada seorang pejabat. Dia menjabat, lalu dia korupsi. Kenapa dia korupsi? Karena dia pengen bangun pesantren. Nah, gimana menurut antum nih? Korupsi hasanah buat bikin pesantren. Nah, siapa kira-kira ya yang Demi kebaikan. mau Mas bantu saya Wiwin, jawab? Mas Wiwin coba yang paling belakang pojok. Ya, gimana pendapatnya itu? Ada pejabat dia korupsi tapi buat bangun pesantren. Korupsi hasanah lah. Gimana? Boleh apa enggak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya, gitu kan? Kalau yang lain mungkin ada jawaban lain siapa? Ya. Mas Holid coba yang paling depan. Nah, sekarang udah depan. Tadi paling belakang, sekarang paling depan. Nah, gimana? Boleh nggak tuh? Nggak boleh. Nggak boleh, kan? Jadi korupsi walaupun untuk kebaikan itu nggak boleh. Nah, sekarang ada lagi nih. Nah, ini serem-serem nih, ya kan? Ada PSK itu kan, dia kerja supaya bisa bangun masjid di rumahnya, di kampungnya. Nah, boleh nggak nih? Siapa lagi? Mas yang ini yang jaket hijau. Nah, gimana Mas? Yang Mas? jaket hijau, Mas. Wah, kayaknya keenakan ini pagi-pagi, ya kan? Wah, kayaknya adem. Yang jaket hijau. Nah, Jadi tikar PSK juga akhirnya kan. duitnya buat bangun masjid di kampung, boleh apa enggak? Nggak boleh? Boleh. Oh, ya kan? Nah, Kasih alasan nggak, Tat? Kira-kira kenapa nggak boleh? sabar. Sabar. Nih, contekannya cuma sampai segini, kan? Nah, jadi sekarang Mas Winwin ini tadi, bukan? Kenapa nggak boleh itu? Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, Tat. Ayo silakan merapat, Tat. Mic-nya tuh, mic-nya. Boleh. Berarti kayaknya saya harus mundar mandir ini, Tat. Jalan-jalan, Oh ya, jalan-jalan. jalan-jalan. Nah, saya jalan-jalan deh. Silakan dijawab. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Menurut pendapat saya sih uang yang didapatkan dari hasil haram walaupun untuk kebaikan tetap haram sih Wah, Ustaz. nggak boleh katanya. Haram itu, kan? Iya, kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan? Coba kalau Mas Holid itu tadi. Boleh. Nah, Mas Holid. Sekarang saya jalan ke depan. Mas Holid silakan jawab. Nah, kalau menurut Mas Holid kenapa nggak boleh? Uang hasil mencuri atau ini hal yang nggak baik kebaikan. Wah, ya haram juga ya. Nah, walaupun buat kebaikan gitu. Oh, ya. Mas ini. Sampingnya, Mas jaket hijau. Mas jaket hijau. Jawab, Mas jaket hijau. Nah, tadi kenapa berbisnis seperti itu nggak boleh? Padahal buat bangun masjid loh. Ya ikut seperti yang dikatakan Mas belakang tadi. Wah, ya Mas belakang, gitu kan? Hah? Ingin ya. Nah, haram. Sepertinya begitu. Wah, ya. Ya. Jadi udah pada pinter ya, gitu kan? Ya. Jadi begini dalam Islam. Dalam Islam itu ada namanya ihsanul amal. Pernah dengar ihsanul amal? Pernah Nah. itu kayaknya pernah dibahas di Tat. Di Dibahas. Grogol waktu itu ya, Ihsanul Amal. Oh ya, kan? Jadi ada yang namanya ihsanul amal. Amal yang diterima oleh Allah. Karena ada amalan-amalan yang nggak diterima. Nah, contoh kayak tadi itu, kan? Korupsi hasanah ini, kan? Iya ini kan, ini korupsi hasanah ini, itu kan? Sepenuhnya ini nih hasil korupsi disumbangkan, gitu loh. Kayaknya begitu. Disumbangkan masa nggak boleh, gitu kan? Nah, atau kalau dulu itu contohnya kayak Robin Hood katanya tuh. Robin Hood itu nyolong harta dari istana, kemudian dibagiin kepada rakyat-rakyatnya, gitu kan? Oh, ini baik ini, walaupun nyolong ini nyolong hasanah ini, gitu kan? Nah, misalnya begitu, enggak, gitu kan? Jadi yang namanya ihsanul amal itu syaratnya ada dua. Pertama adalah niat yang ikhlas, yang kedua itu adalah benar caranya. Nah, niat yang ikhlas kita sudah tahu semuanya. Innamal a'malu Ini ya. sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kan? Kalau niatnya salah, udah deh, kan? Tapi
tapi ini niatnya bagus. Ya kan? Buat masjid, buat pesantren, buat nolong orang gitu kan. Ini niatnya bagus. Nah, ketika niatnya itu bagus, lalu yang kedua syaratnya, ini harus benar. Ya, ini harus benar. Kalau nggak benar nggak boleh. Kan? Nah, benar itu bagaimana? Kan? Dalam Quran surat Al-Asyr, wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kan? Jadi apa yang diperintahkan maka kerjakan, dan apa yang dilarang tinggalkan. Contohnya gimana, Ustaz? Nah, tadi korupsi. Korupsi itu kan maling ya, kan? Ya. As-sariku was-sarikotu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, potong tangan keduanya, kan? Walaupun nanti ada pembahasannya di kitab Uqubat, kan? Tetapi ini intinya adalah tidak boleh mencuri. Mencuri itu tuh haram, nggak boleh, ya, kan? Nah, jadi kalau tadi mencuri bikin masjid, mencuri nyumbang pesantren, pakai pekerjaan haram untuk kebaikan, nggak boleh, kan? Nah, itu seperti itu. Nah, tinggal sekarang bagaimana cara kita tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, ya, kan? Mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus ditinggalkan. Tidak ada cara lain, ya harus belajar, kan? Nah, kalau yang sanggup mondok, kan? Masuk sekolah Islam, kan? Nah, lalu tambah lagi datang ke kajian-kajian, majelis taklim, gitu kan? Nah, kajian hadis, kajian Quran, harus begitu. Kenapa? Karena kita adalah orang yang kurang paham dalam agamanya. Bahkan sebenarnya belajar itu ya seumur hidup, kan? Utulubul ilma minal ahdi ilal lahdi, kan? Jadi menuntut ilmu itu dari baru lahir, kan? Nah, istilahnya kan masih kecil sampai liang lahat, sampai mati. Jadi jangan berhenti, terus belajar, kan? Nah, ada orang susah disuruh belajar, udah tua, kan? Takut-takutin aja, kan? Daripada inian gampang pikun, kan? Mending belajar, kan? Kalau nggak belajar ntar gampang pikun. Bahasa kerennya apa itu? Kan? Alzheimer, bahasa Arab kayaknya, Alzheimer, gitu ya. Ada alnya soalnya. Jadi kalau al itu Arab. Arab, iya, itu kan Al-Fatihah. Ya kira-kira begitu. Nah, itu. Nah, sekarang ini adalah salah satu contoh, salah satu cara kita belajar mengambil ilmu, kan? Untuk yang kurang, nah, kan nggak semua dari yang di depan itu tuh belum diketahui, bisa jadi tahu, kan? Oh, udah tahu, saya udah pernah dengar di ustadz lain, gitu kan? Oh, saya udah pernah ketemu sama ustadz ini, ngomongnya sama, nggak apa-apa. Jadi ingat. Nah, kalau hal yang baru, dia pengetahuan, kan? Nah, itu begitu, kan? Nah, ada yang masih bingung, kan? Tanya ustadz, kan? Nah, jadi kasih pertanyaan ke ustadznya. Untuk 5 pertanyaan gratis. Selebihnya Gratis member, apa? kan? Gratis apa nih? Nanyanya gratis, kan? Kayak kalau klik dokter suka gitu, kan? Awal-awal Ada biaya konsultasinya gitu. Nggak, kan? Kalau saya dari pertanyaan pertama harus bayar, kan? Tapi udah ditanggung sama Allah, kan? Allah yang bayar saya, kan? Jadi antum udah dapat akun semua. Ya, jadi gitu ya. Sepakat kita di sini, ayo belajar rame-rame ya, kan? Sama-sama ya, kan? Insya Allah. Saya buka lagi contekannya, pertanyaannya. Ya. Setiap pertanyaan nyontek. Saya bingung ini Ustaz. Kok pertanyaannya nyontek gitu loh? Sebenarnya saya udah hafal, nggak mungkin pertanyaan sepanjang itu tuh ditulis di sini, itu buat gaya aja. Iya, kan? Nah, jadi gini, ada dalam Islam namanya khosyatul insan, kekhasan manusia, atau orang bilang itu tuh taqatul hayawiyah, potensi kehidupan manusia. Potensi kehidupan itu adalah bahwa manusia setiap hidup
itu bisa berpotensi, bisa melakukan sesuatu, kan? Apa aja, kan? Manusia bisa begitu, kan? Nah, tinggal ternyata potensi ini terbagi-bagi juga. Nah, sekarang begini, pertanyaannya, berapa lama orang kuat nggak makan? Nah, coba siapa nih, Mas Nur yang kira-kira pinter bisa jawab? Coba saya akan tanya ke Mas Dika. Nah, Mas Dika. Dika yang mana ya? Mas Dika nih yang paling mana? Yang ganteng. Mas Dika. Oh ya, Mas Dika. Ya Pak, Berapa lama orang kuat nggak makan-makan? masing-masing orang kan punya tingkat kelebihan dan kekurangan ya. Ada yang 2 hari atau 3 hari bisa nggak bisa sanggup. Ya di rata-ratain kalau manusia itu seminggu bisa nggak makan, tapi nggak bisa Seminggu. kalau nggak minum. Rata-rata ya, gitu kan? Ada yang kalau kuat kayak saya gemuk mungkin sebentaran udah mati ya. Iya udah nggak kuat saya, kelepek saya. Oke. Nah sekarang Seminggu, pertanyaannya lagi, nah, coba berapa lama orang kuat nggak minum? Coba Mas belakang baju putih. Nah, coba. Ini anak saya Ustadz, Nugraha Ramadan. Wah, Berapa lama orang kuat nggak makan? nggak minum, Oh, nggak makan, nggak minum. nggak minum doang. Oh, nggak minum doang, tapi Ah, makan. makan. Seret tapi. Nah, Gimana dong? makanya berapa lama? Berapa lama? Nggak Orang kuat kuat. minum. Jawab. Berapa lama? Jadi nggak minum mati. Berapa lama? Begitu. Berapa lama orang kuat, gitu kan? Jawab aja nggak apa-apa. Iya, langsung pada minum tuh. Berapa lama? Sebulan tat. Ya, Sebulan. sebulan, kan? Ah, ini pasti ini. Bulan makannya Orang buah, makannya buah. Jadi kan buah mengandung air. orang nggak minum sebulan, insya Allah mati. Nah, secara teori ya, kan? Umumnya gitu. Orang nggak minum sebulan itu mati. Nah, sekarang satu lagi. Orang kalau nggak makan nggak minum, kan? Berapa lama kuatnya kira-kira? Nah, siapa nih? Yang pinter? pakai topi Palestina coba. Ustaz. Nah, boleh, Oh. boleh. Ustadz siapa namanya? Ustadz, mohon maaf. Mas Jen, silakan jawab. Kalau nggak makan nggak minum, kayak 2 hari deh, Cat. 2 hari. 2 hari. Wah, jadi nggak makan nggak minum 2 hari koit. Wah, ya. Ya walaupun orang berbeda-beda tapi bisa jadi betul, kan? Nah, jadi kalau saya mungkin sehari kali. Jadi memang begini. Orang ketika dia itu nggak makan, lapar, kan? Lambungnya terus begini, sakit perut, akhirnya sakit mah. Nah, nggak makan terus, nggak ada lemak, lalu kemudian yang diambil itu proteinnya diserbu. Nah, kalau proteinnya udah berkurang, orang jadi kurus, lemaknya nggak ada. Kurus, makanya orang nggak makan biasanya kurus. Nah, saya selalu makan ya. Sini siapa yang kurus? Jadi yang kurus itu identik nggak makan. Jadi kalau gemuk makan terus. makan terus. Setengah gemuk setengah kurus. Nah, cuman biasanya sih kalau yang makan terus gemuk matinya lama. Oh, iya. Mudah-mudahan. Insya Allah kan. Nah itu gitu. Nah berarti kita sepakat ya, orang nggak makan atau orang nggak minum itu bisa mati. Ya, kan? Nah ketika manusia tahu kalau dirinya itu tuh nggak makan bisa mati, akhirnya yang dilakukan manusia apa? Supaya dia nggak mati, makan. Kan? Lapar, kan? Makan, dia cari makanan. Kalau zaman dulu itu kan tinggal di hutan ya udah apa, kan? Ketemu rusa makan, burung makan, kan? Nah, kalau di hutan, kan? Kalau di kota fried chicken makan, kan? Nah, ada onde-onde makan, nah, minum, gitu kan? Tapi intinya adalah seorang itu tuh butuh makan, kan? Pengen makan, kan? Karena itu kebutuhan dan ini nggak bisa lagi ditawar-tawar. Akhirnya ada orang yang sanggup, dia itu cukup memiliki rezeki, maka bisa jadi dia tinggal beli, kan? Dia usaha, dia apa, itu tinggal seperti itu saja, kan? Lapar, warteg,
kan? Ah lapar, nasi Padang, kan? Nah, itu bisa. Tapi ternyata ada orang-orang yang nasibnya berbeda, sehingga, aduh mau makan nggak punya uang, kan? Akhirnya dia mencuri, kan? Bisa jadi begitu, kan? Nah, tapi di antara itu ada yang tengah-tengah, orang malas, atau orang rakus. Nah, kan? Cari begitu, kan? Kenapa? Karena perut ini harus diisi. Demikian juga dengan minum ya, makan minum, kan? Itu begitu. Tapi kemudian misalnya nih, selain itu, siapa ya? Mas yang gemuk lah kayak saya lah. Tadi kemari naik motor apa jalan kaki? Naik motor, kan? Naik motor, kan? Makanya gemuk dia. Kalau jalan kaki ke sebelah. Ya. Tadi yang sebelahnya hepeng. Kan? Nah, motor sendiri apa motor orang? Oh, Hepeng. antum ini nggak punya motor? Nggak punya motor. Ini nggak punya motor. Pengen nggak punya motor? Pengen, kalau kebayang pengen motor kayak gimana? Bayangin dulu pengennya gitu. Kayak gimana? Merek apa? Beat. Oh, Honda Beat. Honda Beat, Matic. Oke. Jadi Mas ini nih pengen punya motor, pengen punya Honda Beat. Lalu kemudian dia berusaha. Nah, pertama gagal, nggak kebeli-beli motor. Mati nggak? Enggak. Nggak mati antum? Nggak ada rasa apa-apa gitu? Enggak bisa tidur. Nah, kepikiran. Iya, kepikiran doang. Atau akhirnya misalnya, gitu kan? Karena butuh nih, gitu kan? Supaya saya kalau pengajian bisa datang jauh-jauh naik motor, gitu kan? Dia usaha, gitu kan? Nah, kan? Usaha ternyata dapat juga motor, dapat Honda, gitu kan? Nah, tapi Hondanya Karisma. Honda 70. Nah, Honda tahun 90-an. Nah, dapat, tapi tidak sesuai dengan yang dia pengen sebenarnya. Pengennya kan Honda Beat, kan? Nah, Honda Beat 20 juta, untuk Karisma kan ini 2 juta. Misalnya gitu kan. Nah, tapi pakai gitu kan. Sudah, alhamdulillah. Walaupun dia tidak mendapatkan yang diinginkan. Mati nggak? Enggak. Tapi kalau ada orang naik Honda Beat lewat gimana? Nyesek. Nah, ini salah satu potensi tadi. Bahwa orang itu tuh punya potensi bisa melakukan sesuatu, bukan? Nah, tapi dari dorongan melakukan sesuatunya, ada yang memang harus itu disalurkan, ada yang tidak. Contoh tadi masalah makan, itu mau nggak mau harus makan. Kalau nggak, mati. Akhirnya orang sampai melakukan suatu hal yang haram, itu dilakukan. Karena ini taruhannya ini nyawa. Dia akan berusaha untuk itu, kan? Nah, walaupun kadang terlena, jadinya serakah gitu kan, udah cukup, masih pengen lagi, tapi dorongan awalnya adalah itu sebenarnya. Saya pengen makan saya terjamin, atau keluarga saya makannya terjamin, kan? Nah, tapi kemudian yang tadi saya omongin masalah motor, kan? Ketika orang pengen motor nggak kebeli, kan? Ngeliatin orang lewat naik motor, itu enak banget ya, kan? Itu kan? Dia pengen, kan? Nah, tapi nggak kesampaian. Cuman ya sudahlah, kan? Paling ya punya rezeki, kan? Nah, dia hanya gelisah. Makanya berarti ada suatu hal yang memang kalau tidak terpenuhi itu nggak sampai mati, kan? Dia hanya gelisah aja. Ini namanya naluri, kan? Nah, naluri itu banyak, kan? Nah, contoh lagi misalnya apa, suka sama akhwat, gitu kan? Nah, ternyata udah diambil orang duluan, kan? Saya suka sama si itu, kan? Ternyata dinikahin sama yang lain. Waduh, broken heart, kan? Nah, gelisah, gitu kan? Mati nggak? Enggak. Ada Ustaz yang mati gara-gara itu, gitu kan? Iya, dia broken heart, nggak makan-makan, 1 bulan mati, kan? Jadi mati itu bukan karena broken heart, karena nggak makan, gitu kan? Itu begitu, kan? Jadi di sana. Itulah namanya naluri. Tapi kalau misalnya yang tadi masalah makan itu adalah masalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu memang harus dipenuhi. Nah, tinggal pemenuhannya kembali tadi yang awal, ihsanul amal.
harus dilakukan dengan cara yang benar. Tidak boleh dilakukan dengan cara yang salah. Ketika ingin makan butuh itu kan, maka bekerjalah, berusahalah. Usaha sekarang banyak kok. Jadi kalau mau itu tuh bisa, gitu kan? Ada orang ngangkut semen, ngangkut beras, ngangkut pasir gitu kan, itu masih bisa, gitu kan? Nah, saya cari yang halal dan bermartabat, gitu kan? Nah, mengemis itu ya bisa, tapi kan tidak dianjurkan, gitu kan, untuk menjadi pengemis. Tangan di atas itu lebih baik. Gitu kan? Berusahalah cari pekerjaan itu. Gitu kan? Jadi di sini, gitu kan? Hal-hal yang menjadi dorongan manusia untuk melakukan sesuatu harus dipikirkan kembali tentang ihsanul amal. Mas di sini mana? Menghilang ke belakang. Oh, belakangnya sana. Oh, belakangnya. Jadi Kirain putar. belakang sana. Iya, kan? Jadi itu. Kan? Bahwasanya dari dorongan itu lalu manusia itu melakukan sebuah perbuatan, maka perbuatan ini kita pikirin lagi. Boleh nggak ya? Ini boleh nggak nih ngelakuin ini, gitu kan? Nah, ada makanan, boleh nggak ya dimakan, gitu kan? Ini halal nggak ya, kan? Nah, itu gitu. Wah, ada combro misalnya, combro, singkatan dari oncom di jero, kan? Nah, oncom di dalam, kan? Luarnya singkong, ya, kan? Wah, singkong kayaknya nggak apa-apa nih. Gitu. Oncom boleh nggak makan oncom? Hukumnya oncom gimana? Itu makanan basi ya. Fermentasi. Jadi, oh ini halal, apalagi di pengajian, nah, insya Allah halal. Makanya silakan. Saya senang makan kalau majelis taklim, kalau diundang teman. Kenapa? Halal ini. Karena saya suka dengan makanan yang halal. Jadi kalau yang halal-halal, saya makan, gitu kan? Tenang, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya dulu kan waktu saya kerja, bos suka ke luar negeri. Balik-balik, karyawan dikasih oleh-oleh, kasih makanan ini, makanan itu. Kadang ngeri, gitu kan? Halal nggak? Halal nggak? Gitu kan? Wah. Dari mana bos? Dari Thailand. Oh, dari Thailand. Makanannya jangan-jangan ini ya, nih ekstrak gajah lagi. Gitu kan? Dari mana bos? Dari Vatikan. Gitu kan? Aduh ini halal apa haram nih, itu kan dikasih minuman enak, oh jangan-jangan ini minyak urap. Jadi mikir-mikir. Wah, kalau misalnya dari Arab, oh nah, naik haji bos, gitu kan? Oh alhamdulillah kalau dari Arab insya Allah lah, gitu kan? Isinya kacang Arab, coklat Arab, gitu kan? Air jam-jam Arab, ya, gitu kan? Jam-jam Indonesia nggak ada. Ada di Tanah Abang. Oh, Tanah Abang udah dijual itu. Jadi kita berpikir ke sana, kan? Nah, ketika lapar pengen makan, makanan itu kita timbang-timbang ini halal, ambil, silakan. Nggak usah ragu kalau barang halal. Oh, kan? Saya senang itu, kan? Habisin, kan? Halal kok, justru jangan disisain, kan? Makan aja, minuman juga gitu, kan? Tuh, mau ada kuning, mau ungu, ini halal, minum aja. Jangan ntar nangis anaknya. Karena dalam Islam yang halal itu banyak, yang haram itu sedikit. Coba binatang apa yang haram? Oh, ada ya. Sekarang buah apa yang haram? Mudi di mana belinya? Kagak ada yang jual. Wah enggak, itu enggak termasuk itu. Nah, gimana coba? Buah apa yang haram? Kecubung tuh pohon. Iya, kalau buah enggak ada. Buah colongannya yang haram, bukan buahnya. Nah, nggak ada kan buah itu. Nah, hewan juga apalagi yang ada di laut halal. Bahkan sampai bangkainya, misalnya dapat ikan, gitu kan? Ikan udah mati, halal itu. Kalau ayam udah mati, tiren nggak boleh kita. Tapi kalau binatang laut, nah itu silakan. Yang di laut mati, nggak apa-apa. Pokoknya yang di laut hidup aja kita makan nggak apa-apa. Kalau ke Pelabuhan Ratu ketemu Nyi Kidul, gigit aja. Kan dia di laut. Iya. Bukan dua alam itu. Kan? Hah? Bukan dua alam hidupnya. Saya nggak pernah tahu dia ke darat. Ceritanya di laut terus gitu. Takutnya berjemur di kawah. Iya, gitu kan. Jadi sangat banyak sekali yang halal, kenapa masih nyari yang haram?
makanya saya aneh dengan pikiran yang nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal tuh nggak mungkin ya, maksudnya bukan kok pikirannya begitu gitu kan? Kayaknya nggak mungkin banget deh, kan? Kalau berpikir insya Allah bisa. Contoh misalnya ketika hijrah, kalau muhajirin pindah ke Yastrib, di sana ditolong oleh orang-orang Ansor. Ada satu sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu dulu orang kaya di Mekah. Lalu kemudian dia diizinkan hijrah, nggak diganggu, asal hartanya ditinggal. Harta banyak banget ditinggal sama dia, rela. Setelah udah sampai Yastrib, kemudian dipersaudarakan, kan? Nanti ditanggung hidupnya. Beliau enggak, tunjukin aja saya pasar. Pasar di mana pasar? Kan? Pas ke pasar, dia keliling orang jual apa, orang beli apa, sampai akhirnya dia jadi dia itu mengetahui barang-barang yang jarang ada, peminatnya banyak, stoknya sedikit. Nah, ini yang dijual nih, kan? Ketika dijual, laku, jual lagi, kan? Berkembang lagi, jual ini itu, kaya lagi, kan? Jadi kalau kita mau mutar otak kita, insya Allah itu bisa. Allah kasih jalan. Begitu. Jadi kalau dibilang nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal itu orang yang kurang gitu kan. Jualan buah aja kan. Nah, jualan buah itu tuh bisa kan. Kalau sekarang jualan jas hujan kan bisa tuh kan. Makanya dia sholat istisqo terus tuh. Doa minta hujan, biar jalanan jual. Ya kalau halal silakan aja kan. Nah, itu begitu, kan? Jadi silahkan antum melakukan sesuatu langsung pikir halal haram, halal haram. Mau makan sesuatu halal haram, halal haram, kan? Itu saja. Dengan dua standar ini saja, insya Allah tenang hidup. Itu tenang, kan? Nggak khawatir, kan? Jadi coba aja, kan? Nah, makanan yang masuk, kan? Perbuatan yang kita lakukan, kan? Itu bikin tenang, kan? Iya. Contekan lagi ya. Contekan keempat ya kan? Ketiga. Ketiga apa keempat? Tiga. Oh ketiga, baru ketiga nih jadi berapa contekan ini ya? Waktu habis. Nah, Sampai jam 11 ya Ustaz ya? nih sekarang kita bahas masalah akidah, kan? Nah, kalau yang muda-muda tahu nih, kan? Tahu dewa Zeus, kan? Nah, tahu kan ya? Nah, bukan slot, bukan. Kan? Oh jengir tahu aja mas ya, kan saya aja nggak pernah main, cuman katanya doang. Nah jadi Zeus, kan? Dewa Zeus kan sakti banget, dia dewanya para dewa. Katanya bapaknya Hercules malah, kan? Nah, dia nginepnya di laut katanya, kan? Nah, itu ada nggak? Bener-bener real nggak? Bener-bener ada nggak tuh barangnya? Barangnya, dewanya, kan? Nah, kira-kira ada nggak? Kan? Nggak ada. Kan? Coba Mas Peci Putih, Mas Heri ya, kan? Mas Heri. Dewa Zeus ada nggak? Pernah ketemu nggak sama Dewa Zeus? Belum. Jadi nggak ada dia. Kalau Dewa Thor, Dewa Kilat, Dewa Petir. Nah, kemana tuh, kan? Nah, kalau ini kan Dewa Kaguya Otsutsuki. Nah, ada nggak tuh? Nah, tahu aja. Tahu juga ya? Waduh, pada penggemar semua kan. Ada nggak tuh Kaguya kan? Atau siapa? Kodomoro ya? Agomoro kan? Nah, ada nggak? Jadi maksud saya begini, kan? Ada dewa-dewa yang disembah, ada dewa-dewa yang didewa-dewakan. Itu begitu. Nah, tapi sebenarnya itu tuh real bener ada apa enggak sih, kan? Itu tuh benar-benar apa sesuatu hal yang layak disembah atau tidak sih, kan? Nah, kita sebenarnya dirusak. Ada dewa ini, ada dewa itu kan? Bikin apa namanya pikiran kita itu keganggu, kan? Jadi
saya dulu pernah zaman dulu kan suka nonton film kartun anim namanya Bleach kan. Nah, tahu Bleach? Ada yang pernah nonton Bleach? Biar saya enak nih ceritanya nih kan. Nah, tahu ya Mas Evin ya? Wah, tahu. Jadi ceritanya misalnya orang berantem di dunia gitu kan, kalau mati gitu kan itu jadi holo ya. Nah, bisa jadi holo, bisa jadi masuk ke perkampungan anti holo. Nah, jadi istilahnya mungkin sorganya mereka itu kan. Tapi ternyata di sorganya mereka itu bisa berantem lagi kan? Dan bisa mati lagi. Nah, ini bingung. Ini mikirnya gimana sih gitu kan? Nah, mati masuk surga, di surga diserang sama setan gitu kan? Dan bisa mati. Kalau enggak bisa jadi setan. Terus nih akhirnya sampai di mana ini? Makanya akhirnya saya nggak nonton sampai habis. Ini bagaimana ceritanya lagi kan? Itu adalah maksud saya adalah suatu hal yang khayal. Seseorang itu kadang bingung. Dari ada goriza tadi, ada naluri itu, ada naluri ingin menyembah sesuatu. Kenapa? Karena tahu kita itu lemah. Kan? Contoh kalau dulu pernah lihat nonton film Sun Gokong nggak asik-asik, dia monyet sama monyet, toto ada monyet mati. Ya kan? Ceritanya gitu kan? Monyet mati, dia bingung kenapa bisa mati gitu kan? Ini mati kemana gitu kan? Nah, lalu begitu, akhirnya dia nggak terima, dia acak-acak tuh surat kematian di langit gitu kan? Oh, dewa-dewa itu di acak-acak gitu kan? Nah, jadi itu adalah pertanyaan sebenarnya. Kok orang mati sih? Kok saya nggak bisa terbang sih? Gitu kan? Nah, kok saya bentuknya kayak begini sih? Muncul, gitu kan? Nah, sehingga akhirnya mengabdikan sesuatu yang ada pohon. Yang saya bingung apa? Bikin dewa, tapi dewanya serem-serem. Suruh nyembah patung dewa, tapi dewa taringnya panjang, gitu kan? Mukanya serem, matanya melotot. Ada nggak pernah lihat kayak begitu? Gitu kan? Kok itu disembah ya? Gitu kan? Menakutkan. Jadi pas datang itu bukan tenang, kan? Padahal naluri tadi kan sebenarnya menenangkan. Kita pengen tenang naluri kita. Tapi ini malah kok kesereman, gitu kan? Nah, saya bingung ini gimana. Tapi itulah manusia. Manusia itu punya tanda tanya. Manusia itu tuh punya sesuatu yang bikin dia itu penasaran, kan? Nah, sampai akhirnya yang diminta itu adalah, kan? Mana nih yang benar? Coba saya tanya, kan? Dewa atau yang disembah yang paling benar siapa? Siapa yang paling benar untuk disembah? Yang paling benar untuk disembah siapa? Allah. Oh, bingung. Iya, yang lain mah iya, kan? Mana itu satu-satunya, kan? Karena kita udah ngaji, ya kan? Nah, bapak ibu kita muslim. Jadi kalau ditanya sembah siapa? Allah, kan? Apa kau kulhu, ya, kan? Iya, kan? Kita bisa jawab, kan? Tapi sekuat apa jawaban kita ini? Maksudnya begini, kalau nanti ada orang ateis atau orang yang percaya dewa-dewa tadi ngajak kita, ayo debat, kan? Nah, mana dewa yang paling canggih? Nah, kalau menurut dia misalnya kan, nah, ini kita harus siap nih, kan? Menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya, gitu kan? Yang harus disembah, yang lain itu tuh dewa palsu, disembahnya tuh hoak tuh. Nah, itu kan harus siap betul-betul. Kan? Sehingga yang harus kita pelajari adalah mencari. Kita sudah dari kecil udah dididik, akhirnya kita sudah yakin Allah lah yang kita sembah, kan? Nah, tapi kan kita perlu kekuatan juga supaya tidak goyah, kan? Nah, inilah masanya. Kenapa kita menyembah Allah? Nah, ini masalah akidah ini, kan? Nah, masalah akidah ini. Jadi, kalau ada kitab menyebutkan masalah akidah itu adalah fikruh kuliah, pemikiran yang menyeluruh tentang apa? Al-insan, kan? Al-hayah, kan? Kehidupan dan alam semesta, al-kaun. Jadi pemikiran yang menyeluruh tentang manusia, kehidupan dan alam semesta. Nah, itu baru dapat kita akidahnya. Nah, maksudnya begini. Coba apa tandanya bahwa Allah itu ada, kan? Nah, Mas siapa tadi? Dika. Beda satu huruf. Apa buktinya Allah itu ada? Buktinya ya kita bisa menghirup oksigen sampai saat ini. Oh, ada oksigen, bisa napas. Nah,
Coba Mas hijab. Gamis. Nah, apa buktinya Allah itu ada? Karena ada apa namanya alam semesta yang karena Ada apa? ada kenikmatan yang bisa kita lakuin gitu kayak semacam tadi oksigen terus kita ya, ada ya. gedung-gedung juga Ya. kan kita gedung juga ada apa butuh tenaga dan itu juga ada karena adanya Allah juga kita bisa membuat apa namanya ciptaan di sini kayak semacam gedung apalagi kalau kita sebagai anak gunung ya kita bisa melihat kuasa Allah itu di gunung ya. Oh ya. Jadi kalau tadabbur alam ya. Nah, Satu lagi dong, saya pengen jawaban dari Pak Rasman. oh ya boleh. Pak Rasman. Pak Rasmin. Oh ya, Pak Rasim. Oh ya, Pak Rasim. Mohon maaf. Iya. Apa buktinya bahwa Allah itu ada? Terima kasih banyak. Adanya penciptaan langit dan bumi, kemudian semua makhluk yang bisa kita lihat dan kita saksikan. Betul. Terima kasih banyak. Iya. Oh luar biasa nih. Baik. Jadi jawabannya pada benar semua, bukan? Apalagi yang terakhir, inna fi khalqis samawati Wah, waktu laili wa nahari layatin ulil albab. ulil albab. Orang-orang yang berpikir, orang-orang yang menggunakan akalnya. Jadi, itu kan orang yang bisa menjangkau zat Allah itu adalah orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang benar-benar menggunakan otaknya, akalnya, gitu kan. Oh, kalau kayak gini berarti begini. Nah, itu. Kalau kita itu tuh bisa minum oksigen gitu kan. Ini siapa nih yang nyiptain oksigen ini? Nah. Wah, ada pabriknya, pabrik oksigen misalnya. Itu di rumah sakit sekarang suka bawa tabung tuh ya, gitu kan? Nah, tabung itu tuh masukin oksigen, gitu kan? Itu. Tapi nggak semua pakai tabung, gitu kan? Nah, berarti ada oksigen yang berkeliaran, gitu kan? Gratis lagi ya, gitu kan? Kan begitu. Siapa atau pabrik apa yang sanggup bikin oksigen untuk 7 miliar orang di dunia saat ini? Oh, ini suatu yang luar biasa sekali gitu kan. Kalau pabriknya itu yang luar biasa sekali, kan? Nah, kan? Atau sekarang terang, kan? Kira-kira lebih butuh mana kita? Lebih butuh matahari apa lebih butuh bulan ya? Kira-kira apa Mas Ali? Matahari. Kenapa matahari? Orang udah terang, kalau siang ngapain matahari? Kan udah terang. Bukan jemur pakaian. Oh, jemur pakaian. Ya bisa. Kalau malam kan gelap, jadi kita butuh bulan. Oh, siang udah terang. Karena matahari. Jakarta itu panas karena banyak matahari department store. Ya. Jadi di sana kita yakin, oh ini pasti zat yang luar biasa. Nggak mungkin dewa-dewa biasa itu tuh mampu melakukan ini. Jadilah kita ada bukti. Kan? Ada bukti dari pemikiran kita, kan? Nah, makanya untuk perkara akidah kita harus 100%. Maksudnya kita yakin terhadap sesuatu itu nggak boleh ada ragu-ragunya, kan? Al-Quran aja disebutkan zalikal kitabul la raiba fi, kan? Jadi ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi seorang yang sudah mengambil Al-Quran, kan? Seorang muslim, maka dia tidak boleh lagi ragu dengan kitabnya itu. Kok ayatnya begini sih? Kan? Masa sih pencuri potong tangan? Aneh ini kitab, nggak boleh. Itu namanya nggak 100%. Ya, kan? Kita harus 100%. Di sana, oh akidah itu harus 100%. Kan? Kemudian ada bukti. Nah, buktinya itu tadi. Kadang ada yang main bukti-buktian. Buktinya itu tuh main-main. Contoh misalnya, dahulu tuh zaman Nabi Musa ada namanya Fir'aun, dan Fir'aun itu mengatakan saya Tuhan. Akhirnya dibilang, kalau Tuhan itu tuh mampu menghidupkan dan mampu mematikan. Coba buktikan, bisa. Panggil 2 tahanan ke sini. Tahanan 2. Oh, depan, terus nyuruh pengawal bunuh 1. Mati 1. Yang 1 lepas. Itu buktinya. Bisa mematikan, yang 1 hidup.
pengikutnya. Oh iya. Sama belum juga, nggak pakai otak gitu loh. Itu kan. Nah, kadang-kadang nyampe zaman sekarang gitu kan, pemimpinnya itu aneh tapi oh iya bagus. Bahaya itu kan. Itu contoh kan, nggak bisa sebenarnya, tetapi karena orang nggak pakai otaknya kan, nggak mikir, akhirnya salah dalam kesimpulan. Nah, kita sebagai seorang Islam nggak bisa begitu. Apa yang sudah ada dalam Al-Quran, ambil semua, all in, kata Pak Moderator ini kan? All in, semuanya satu paket kan? Satu paketnya. Contoh misalnya ada hadis tentang Isra Mi'raj kan? Ada hadis Isra Mi'raj dan situ banyak dikabarkan beberapa hal. Ketika dikabarkan beberapa hal, lalu kemudian kok ceritanya begini sih? Emang iya Rasul bolak-balik ketemu Nabi Musa, kurangin lagi 5 gitu kan. Kenapa nggak sekalian aja langsung itu kan 50 jadi 5 ya? Gitu kan. Ini kayaknya aneh nih gitu kan. Nggak bisa. Itu dalilnya nyambung dari awal sampai akhir. Kalau nggak percaya tengah-tengah itu sama saja nggak percaya semuanya. Kan? Jadi ketika ambil di awal ya sampai akhir. Dan itu sesuatu yang kita dikabarkan lewat dalil, ini namanya nakli. Kita ambil, kita terima. Kenapa? Karena sudah percaya, kan? Karena sudah percaya, kan? Nah, ini kayaknya nih Mas Gemuk sama Mas Kurus udah sohiban udah lama nih kayaknya, kan? Nah, jadi sampai-sampai kalau salah satu ngomong, yang satu lagi pasti percaya, kan? Walaupun belum tahu, kan? Misalnya nih dibilang kalau di Perancis itu ada menara besi tinggi, kan? Nah, Eiffel. Hah? Eiffel. Keren bahasa Arab ada A-nya. Alfil. Gajah dong. Karena sudah yakin sama sohibnya ini nggak bakal mungkin ngomong yang bohong. Oh iya. Jadi cerita juga ke orang. Sono ada loh Eiffel. Ada loh. Kenapa? Karena dia sudah yakin dengan temennya, ini nggak mungkin bohong, jadi nggak salah ini. Sama juga dengan kita ketika yakin dengan Al-Quran. Al-Quran ini udah pasti benar, nggak mungkin salah ini, tuh kan? Yakinlah semuanya, tuh kan? Jangan ngambil sebagian ditinggalkan yang lainnya, nggak boleh. Tuh kan? Ambil semuanya karena kita udah yakin dari pertama tuh zalikal kitabul la raiba fihi. Jadi nggak ada keraguan di dalamnya, jadi kita ya jangan ragu-ragu lagi, ambil. Akhirnya dapatlah kita akidah yang benar, dapat akidah yang tepat. Kenapa? Karena ada akidah-akidah yang nggak tepat. Contoh misalnya, kita percaya dengan adanya hari penciptaan sebelum kita ada. Lalu ada kita saat ini tercipta. Lalu ada nanti kita wafat. Lalu nanti akhirat ada dua pilihannya, gitu kan? Nah, rumah yang enak sama rumah yang nggak enak, jadinya begitu. Dan itu jelas kita yakin, tapi ada akidah-akidah yang nggak percaya itu. Orang kalau mati, itu ntar ruhnya itu tuh sementara dulu, nunggu. Nah, kalau ntar ada orang lahiran pas Reinkarnasi. katanya gitu. Jadi penduduk dunia ini akan selalu sama. Padahal enggak ya, kan? Indonesia aja dulu saya ingat itu lagu Rhoma Irama 175 juta, nah, kan penduduk Indonesia. Sekarang udah berapa? 270, udah naik 100 juta kan? Wah, kalau modelnya kayak gitu bolak-balik, wah reinkarnasi harusnya segitu-gitu aja. Banyak stoknya mic-nya kan. Tapi kurang mantap lagi. Jadi saya kalau udah Islam harus gimana Ustaz? Nah, kalau udah Islam, kembalikan kepada kabar dari Rasul, kan? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kan? Wal yaumil akhir wa biqadari khair wa syarr. Jadi kita diminta untuk beriman kepada Allah, percaya pada Allah, yakin kepada Allah, mengambil apa perintah Allah, lalu kemudian, kan selanjutnya malaikatnya, kan? Kitab-kitabnya, Rasulnya, utusannya, lalu percaya dengan adanya hari kiamat. Supaya apa? Kita tahu bahwasanya kita di sini cuma sementara. Lalu biqadari khair wa syarr, apa yang menimpa kepada kita, baik yang baik kan, maupun yang buruk,
kan? Itu kita terima, memang seperti itu. Jadi ada Allah itu menguji kita, kita bersabar. Ada Allah itu mereward kita dengan kenikmatan, kita terima dan bersyukur. Ya. Jadi seperti itulah seorang muslim seharusnya. Jadi kalau diminta mesti gimana, ya itulah iman. Kalau udah iman, ya itu. Tapi konsekuensinya, kalau sudah iman kepada Allah, jangan selingkuh iman sama yang lain. Ya. Percaya sama yang lain. Kan? Saya sama Allah, saya yakin sama Allah, saya sholat. Tapi di Pelabuhan Ratu ngelaru, nyajeng, bikin jembatan, taruh pala kebo, kan? Fotokopiannya. Nah itu selingkuh namanya. Nah, kita nggak boleh selingkuh perkara itu. Kemudian dengan malaikat, kenapa kita mesti percaya malaikat? Nah ini kan ini dipelajari di pesantren juga ada yang wajib itu kan 10 malaikat. Ada malaikat kanan kiri nyatat kita. Maksudnya apa? Nggak bisa ngumpet. Kalau bikin yang haram-haram ketahuan sama malaikat, kan? Oh gitu ya Ustaz? Iya ketahuan. Wah kalau gitu saya mau taruh patung depan rumah deh. Loh, kok gitu? Katanya ada Ustaz bilang malaikat nggak mau masuk ke rumah yang ada patungnya. Nggak gitu juga. Jadi supaya malaikat Israel nggak masuk taruh patung. Malaikat nggak bakal masuk. Ya nggak gitu juga. Tetap aja begitu. Nah keimanan kita juga, kita jangan berpikir gimana ya caranya yang malaikat kerja ya. Kalau dia udah nempel ke kita, terus yang di ujung sono gimana ngelihatnya? Walau alam kita nggak tahu. Tapi sanggup, kan? Wow ada gempa bumi di Tokyo. Sudah, kan ratusan orang meninggal. Dia mikirin, itu malaikatnya kagak sibuk apa ya? Jangan-jangan tertukar lagi ngambil uang. Ya walau alam gitu kan. Tapi kita itu nanti akan mengetahui cara kerja malaikat. Contohnya gini aja. Dulu kita yakin Allah itu maha melihat. Sedangkan manusia itu melihat cuma pandangan matanya ke depan. Kalau belakang dia harus nengok belakang. Nggak bisa mata itu lihat ke belakang. Itu begitu, itu aja udah keterbatasan. Lalu kemudian ternyata kita sekarang ini kenal yang namanya CCTV. CCTV ini ternyata pasang di sana tuh. Satpam tinggal ngeliat doang. Oh ini ada pengajian nih, gitu kan? Udah lapor belum nih? Ini snacknya udah nyampe belum nih? Jadi orangnya di pos bisa melihat seluruh yang ada di taman ini. Tuh contohnya bisa kan? Sesuatu yang dulu itu nggak kepikiran. Nah bisa jadi Allah lebih canggih lagi drone-nya itu. Misalnya gitu kan. Jadi maksudnya kita itu jangan tidak beriman karena kita tidak melihat secara kasat mata. Nah, bisa jadi ini ada teknologi yang lebih canggih yang sudah dimiliki oleh malaikat. Jadi yakin saja, kan? Karena apa? Kita harus beriman. Lalu kemudian kepada kitab-kitabnya. Nah, kita udah jelas ya. Kalau kitab sekarang kita yang dipelajari itu hanya Al-Quran. Tapi Allah menurunkan 4 kitab. Kan? Nah, lalu gimana nih tiga kitab yang lain, kan? Nah, kan? Dikatakan oleh Rasulullah, sar'uman qoblana laisa syar'an lana. Syariat sebelumku bukan syariatku. Jadi itu kalau misalkan ada yang tabrakan, itu sebenarnya sudah disempurnakan dalam Al-Quran. Jadi ikuti saja Al-Quran, kan? Ikuti saja, insya Allah sama, karena kitabnya dari Allah. Hanya saja penjabarannya itu lebih detail. Yakin saja, jangan dibenturkan. Jadi ketika Umar bin Khattab itu memegang Taurat, mempelajari Taurat, terlihat oleh Nabi menegurnya. Kalau saja Nabi Musa saat ini masih hidup, beliau akan mengikutiku. Jadi ya sudah, kita percaya itu kitab dari Allah, tapi untuk syariatnya kita ambil Al-Quran. Ya? Nah, apalagi Rasulnya, Rasul ada 25 yang wajib. Kita tahu. Nah, tapi yang kita ikuti adalah baginda Nabi Muhammad. Gitu kan? Nah, itulah kita jalani, ya. Bukan contekan lagi. Suntikan ke 5. Berapa? 4. Sampai berapa? Saya nggak dikasih tahu sampai jam berapa. Maksimal jam 11 Ustaz. Nah, lama. Tentang hukum syara. Tadi secara hukum. Jadi ini bagaimana nih hukumnya?
Maksud saya adalah ketika kita berbuat, kita harus tahu hukumnya itu apa. Kan? Jadi supaya kita terhindar dari kesalahan. Dan para sahabat Nabi itu biasa seperti itu. Kalau misalnya mau berbuat sesuatu yang baru, nanya pada Rasul. Rasul gini boleh nggak ya? Kan? Itu begitu. Kadang langsung dijawab, kadang nunggu wahyu. Kan? Nah, jadi itu terbiasa. Kan? Dan ketika sudah diperintahkan, langsung dilaksanakan. Sebagaimana contohnya ada pelarangan Homer. Ketika pelarangan Homer itu ada, langsung Madinah itu tuh banjir Homer. Semua pada dibuang. Bahkan yang baru diteguk masih di mulut dikabarkan, wahai haram. Tanggung. Oh, kirain tanggung langsung ditelan aja tadi. Ibaratnya lagi sahur udah masuk mulut, imsak tuh kan. Tanggung kan dari mulut. Enggak. Dimuntahkan padahal udah di mulut. Segitu ketaatannya para sahabat Nabi. Yang ada nggak mikir, sayang ini kan udah dibeli mahal-mahal. Sayang ini kan modal itu kan bisa rugi berapa? Enggak, langsung buang. Nah, itu ketaatan kita kepada syariat. Seperti tadi, wa ma atakumur fazuhu wa ma nahum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Allah itu kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Ya benar-benar itu dilakukan, kan? Nah, tidak hanya hal yang haram, hal yang wajib sunnah itu setidaknya kebaikan, itu para sahabat itu tuh berbondong-bondong. Ketika ada peperangan, jihad, gitu kan? Nah, kalau zaman dulu kan orangnya masih sedikit, gitu kan? Jadi dibilang jihad itu kedengaran semua. Nah, ada sahabat yang nanya, ini benar ya Rasul, kalau misalnya syahid itu ganjarannya seluruh langit dan bumi ini, gitu kan? Ganjarannya besar sekali, gitu kan? Dia ngomong sambil ngulum korma. Rasul bilang, iya, mendapatkan pahala langit dan bumi, gitu kan? Kormanya dipehin, gitu kan? Terus berangkat jihad. Kenapa dipehin, gitu kan? Habisin aja dulu, gitu kan? Kelamaan, gitu. Jadi sekedar kurma yang ada di mulut aja itu dimuntahkan, gitu kan? Dia mau jihad kelamaan kalau nunggu kurmanya itu ditelan dulu, gitu kan? Sampai seperti itu. Gitu. Itulah semangat mengikuti perintah Allah. Jadi kita juga begitu, kan? Wah, gitu kan? Nih kebaikan, lanjut, gitu kan? Kita upayakan, gitu kan? Ya mungkin mungkin ngerokok. Ayo datang ke majelis. Tahu. Sebat dulu. Dikit lagi Ustaz. Ya nggak wajib sih seperti itu kan. Tapi maksudnya ini adalah gambaran, gitu kan? Para sahabat Nabi itu benar-benar mengitikatkan seluruh jiwa raganya kepada Islam. Itu yang harus kita lakukan juga, gitu kan? Nah tinggal sekarang gini, ada yang pernah ditilang motor sama polis, bukan ETLE ya, yang manual ada yang pernah? Sering tak? Oh sering, cuma satu, yang lain nggak pernah ditilang. Hebat. Nah ditilang, ketika ditilang, terus dicarikan ngelanggar pasal berapa, ya kan? Nah, ngelanggar pasal berapa nih? Berapa? Dia buka gebetan. Nah, pasal nih sekian. Nah, nggak pakai helm 75.000. Tulislah pasal sekian 75.000. Kan? Pasal berlapis tadi. Hah? Pasal berlapis. Pasal berlapis. Iya, 2 sekaligus mungkin 2 Kenapa atau 3. Iya. Lawan arus sama nggak pakai helm. Terus plat nomornya Enggak, ini cuman nggak pakai helm. Cuman nggak pakai helm. Nggak pakai helm, jadi ditilang ke Anda. Anda naik motor tidak pakai helm, dendanya 75.000. Saya tanya balik, Pak, kalau misalkan naik motor nggak pakai helm, denda 75.000. Kalau saya pakai helm nggak naik motor, dendanya berapa? Ya nggak didenda, nggak naik motor. Cuma dilihat doang. Maksudnya begini, dia langsung ada gebetan rujukannya. Wah, pasal berapa nih? Harganya berapa? Kita juga gitu. Ketika perbuatan kita, itu kan, kita buka gebetan. Boleh nggak ya saya melakukan ini? Contoh misalkan yang tadi kan,
korupsi hasanah, nanti uangnya buat majelis taklim. Kesian, saya ngelihat ada di taman, orang ngaji di taman. Saya mau bikinin tempat misalnya, tapi nggak punya duit, korupsi aja misalnya. Itu kan, gitu loh kan, nggak boleh, itu kan mencuri itu haram, kan? Nah, kan, wah jangan, nggak bisa, kan? Nah, wah ini majelis taklim jamaahnya tambah banyak, gitu kan? Masjid nggak nampung, kan? Geser masjidnya, gitu kan? Warga nih sebelah masjid nih kesian nih orang rubuhnya misalnya kan. Ya, kalau nggak diganti rugi ya jangan main rubuhin aja kan. Waduh itu kan saya Ustadz, alhamdulillah saya mau nikah gitu kan. Alhamdulillah ini ada resepsi datang Ustadz gitu kan. Cuman rumah saya kecil Ustadz, jadi pakai jalanan gitu kan. Jalan mana? Esparman Ustadz. Wah macet, nggak boleh gitu kan. Itu nyusahin orang namanya gitu kan. Nah itu namanya perbuatan kita tunggu dalilnya, kan? Nah, jadi setiap hukum perbuatan al-aslu fil af'al, kan? At-taqayyud ahkami syar'i, terikat dengan hukum syara. Semua perbuatan kita. Sekarang ada perbuatan yang nggak ada hukumnya, kan? Coba antum sebutin aja perbuatan apa aja, bukan masalah hukum. Untuk naik motor misalnya, kan? Pergi ke toilet, coba. Contoh aja, menurut yang kebayang di antum ngapain? Aktivitas keseharian. Contoh satu aja yang antum lakuin. Mandi. Tadi mandi nggak? Nah mandi. Mandi hukumnya boleh apa enggak? Bener boleh. Boleh. Mandi itu kan bersihkan diri dari hadas segala macam, bukan? Nah, coba jaket hijau, contoh apa lagi? Contoh aktivitas apa aja? Hukumnya ntar yang dihukumin sama orang-orang nih, kan? Naik motor, naik motor halal apa haram? Kalaupun motornya dari Amerika gimana? Harley Sonson, boleh nggak? Boleh. Yakin? Dalilnya apa? Nah, al-asu fil asya al-ibahah, malam yarid dalil tahrima. Asal hukum sebuah benda itu adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkan, kan? Ya, kan? Apa yang tadinya halal terus sekarang jadi haram? Ada nggak? Tadinya halal terus jadi haram? Ada. Apa? Yang tadinya minuman khamar kan para sahabat kan nggak tahu itu haram, tapi ketika Zaman Allah sekarang, memberi dalil. zaman sekarang. Kalau sekarang, ada juga sih. Apa? Contohnya? Apa ya? Ada. Starbucks. Tadinya halal, sekarang nggak boleh. Kan? Pizza Hut. Ya kan? Dulu makan aja kita. Sekarang nggak boleh. McD. Boykot itu mah. Ya, kan? Nah, kita lagi pengajiannya itu kok ada di kontrakan lagi kan? Gak apa-apa, gue lihat, kan? Nah, jadi ngerti maksud saya dari kaidah tadi, al asu fil afal at-taqayyud bi ahkami syar'i. Asal hukum sebuah perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Tapi kalau urusannya masalah benda, al asu fil afal, kan? Al asu fil asya al ibahah. Asal hukum sebuah benda itu adalah mubah. Malam yarid dalil tahrim. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Contoh misalnya, semua hewan itu halal, kecuali yang diharamkan. Nah, kalau kecuali biasanya sedikit. Makanya yang diharamkan hewan yang haram tadi, kan? Bertaring. Apa? Bertaring. Yang bertaring. Kucing nggak boleh dimakan, anjing. Menyembelih hewan tanpa membaca bismillah. Iya, kan? Nah, contoh misalnya kalau tikus gimana tikus? Nah, Hewan yang menjijikan. tikus itu satu ras sama kelinci, dia itu. Tapi hewan yang Pangeran menjijikan. itu. Tapi tikus gak boleh, kalau kelinci boleh. Kenapa? Ada doror. Nah inilah yang mengharamkannya, doror. Orang kalau makan tikus bisa sakit. Di situ banyak kuman itu di situ, kan? Gak boleh, kan? Jadi nggak bolehnya itu karena itu ada doror dan kita itu harus menghindari doror atau keburukan yang sampai kepada kita, kan? Itu walaupun kita itu yakin pada Allah, saya menyeberang jalan tol. Kalau Allah takdirkan saya hidup, saya hidup. Kalau enggak, ya enggak. Enggak bisa begitu. Jadi ada kisahnya begini. Ada seorang waria. Warianya masih setengah-setengah. Lalu dia benar-benar mantap, saya mau ganti kelamin. Nah,
Lalu kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau tidak ridho, kan? Kalau engkau tidak ridho, maka matikan aku saat operasi. Bilangnya begitu. Kan? Matikan aku saat operasi kalau ini tuh nggak boleh. Ternyata habis operasi sukses. Lalu dia bilang apa? Alhamdulillah ternyata Allah ridho, saya ganti kelamin. Apa benar begitu? Enggak. Enggak begitu ceritanya. Ya. Jadi jangan salah. Jangan langsung menerka-nerka apa yang Allah inginkan. Ya. Jadi bukan karena saya udah diridhoi sama Allah loh. Enggak. Ya kan? Nah, balikan kepada dalil. Ya kan? Nah, seorang itu tidak boleh. Itu kan tadi kan iman kepada qadar baik dan buruk. Ya kan? Ya sudah kita jadi laki-laki, ya tetap laki-laki. Jadi perempuan ya sudah tetap perempuan. Jangan yang lainnya. Ya kan? Nah dari sini nambah lagi kita. Oh iya. Benar Ustaz, kita itu ada keterikatan dan punya punya rujukan. Jadi kalau kita bingung terhadap sebuah perbuatan, maka buka rujukannya. Al-Quran, hadis, kitab-kitab ulama, kan? Ustadz-ustadz, kan? Kiai-kiai. Rujukan. Minta pencerahan. Oh gimana nih? Oh udah. Nah yang terakhir, ini masalah dakwah. Kita itu sebenarnya punya gen dakwah, kan? Menyebarkan. Kita semua tuh punya, kan? Ada yang seneng sama sepak bola di sini, kan? Ada nggak yang seneng sepak bola? Iya, maksudnya sekarang itu yang paling hebat pemain bola siapa? Kalau top skor dunia ya Siapa coba? Ronaldo. Ronaldo, Liga benar? Arab, iya Liga Arab Ronaldo. Ronaldo paling hebat. Ronaldo lawan Messi menang siapa? Ya kadang imbang, kadang menang ya. Karena mainnya kan satu tim kan, nggak per individu. Ya. Lawan ya, apa intinya dulu begitu. nih? Intinya adalah ada sosok-sosok yang jago main bola. Lalu dia tanding, kompetisi liga atau apa, kan? Karena yang senang bola pasti nonton dong. Itu kan. Pas nonton, dia ada sedikit yang kurang puasnya. Ini kok pelatihnya harusnya nih jangan di situ nih, gitu kan? Dia harusnya depan nih, nggak di belakang, gitu kan? Atau wah nih Ronaldo tuh harusnya tuh dioper nih, jangan main tembak, jadi ini nggak gol nih, gitu kan? Dia ketemu sama orang lain yang suka bola juga. Oh langsung, nonton gak semalam? Iya tuh, iya kan harusnya begini-gini kan? Iya, begitu. Sesuatu informasi yang dia miliki, sesuatu yang dia pahami, itu ada hasrat untuk disebarkan. Kasih tahu ke orang. Sampai orang itu tuh setuju. Iya emang begitu tuh. Seneng kita kan. Iya, wah bener kan? Tebakan gue bener nih kan. Nah, tinggal jangan hanya itu. Islam juga. Kita mengetahui masalah fikih, kita mengetahui tentang akhlak, kan? Kita mengetahui tentang perkara-perkara sunnah, gitu kan? Kita mengetahui perkara-perkara yang memang menjadi hal yang wajib bagi setiap kaum muslimin. Itu kalau kita pahami, kita sebarkan. Lagi nongkrong, duduk, gitu kan? Oh, Pak, sebarin. Muslim Pak, Muslim, wah iya Pak, udah sholat Pak, gitu. Kita senang dengan orang sholat, kita ajak gitu kan, ngomongin masalah sholat. Oh begitu, kan? Nah jadi gen dakwah itu kita ada, tinggal apa yang didakwahkan. Dan Rasul sudah mengatakan baliguani walau ayah. Jadi kalaupun ilmunya masih sedikit, tetap silahkan untuk disebarkan, kan? Jangan diumpetin. Jadi kalau punya ilmu jangan pelit ya, kan? Emang harus gitu Ustaz? Nah iya, kan? Dalam surat Fussilat disebutkan man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi man ahsanu qaulan, perkataan siapa yang paling baik, kan? Daripada apa? Tuh kan? Menyeru kepada Islam. Dakwah. Jadi perkataan siapa yang lebih baik, gitu kan? Kecuali orang-orang menyeru kepada Islam. Karena pahalanya itu luar biasa, gitu kan? Nah, atau ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, gitu kan? Kan katakan itu orang itu harus amar ma'ruf nahi munkar. Belakangan itu wa ulaika umul muflihun. Itulah mereka orang-orang yang beruntung. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan orang yang beruntung, luar biasa. Orang baik bisa dikalahkan sama orang munafik, tapi orang munafik nggak akan mungkin bisa mengalahkan orang yang beruntung. Nggak akan mungkin.
Maka jadilah kita sebagai orang yang beruntung. Syaratnya apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi insya Allah kalau kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, kita menjadi termasuk orang-orang yang beruntung. Pengen semua kita kan? Bukan? Ayo makanya kita sama-sama. Aduh Ustaz, kalau dakwah ini masih berat kan? Ilmu masih sedikit. Don't worry, jangan khawatir. Nah, jangan khawatir. Tempat untuk menambah ilmu kita tuh banyak, kan? Di sini juga bisa, kan? Jadi Ustadz moderator nih, kan? Siap gitu kan? Siapa yang mau, gitu kan? Nah, menuntut ilmu lebih, ayo. Nah, tapi nggak hanya sama beliau kenal sama Ustadz. Nanti ayo. Kan? Jangan khawatir bayaran. Ustadznya udah dibayar sama Allah, ya, kan? Nah, saya juga nggak gratis, tapi Allah sudah bayari, kan? Itu itu kan nggak ada apa-apanya sama bayaran dari orang manusia, itu kan? Tenang aja, kan? Jadi masih banyak yang seperti itu. Ustadz ada maunya nih pemilu, nggak ada urusan kayak gitu-gitu, kan? Ini benar-benar gitu kan, upaya untuk menjadi orang yang beruntung, itu saja toh, kan? Amar ma'ruf nahi munkar, kan? Jadi silahkan kalau emang mau gitu kan, saya pengen dalemin lagi nih gitu kan. Ini dari Ustadz moderator sudah mempersiapkan banyak ustadz-ustadz, kan? Tinggal mau di daerah mana, kan? Daerah Taman Sari ada, Stay tune semuanya. Nah, daerah Grogol ada, kan? Daerah Tomang ada, kan? Selipi ada, kan? Nyebrang lagi ke Pademangan ada. Teman ada, kan? Jadi insya Allah orang-orang yang ikhlas berdakwah itu banyak. Dan kita juga pengen, tapi butuh amunisi. Nah, amunisi ini bisa didapat dari memang kita isi amunisinya. Semakin banyak kita siapkan amunisi, maka tembakan itu akan bisa lebih banyak, kan? Kalau sedikit amunisinya, dor punya 5, habis mau ngapa lagi ya, kan? Tapi kalau banyak, ya insya Allah. Dan ini sama-sama kita belajar. Mau seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, nggak usah khawatir, kan? Karena kita dituntut untuk menuntut ilmu sampai wafat, kan? Nah, jadi, saya belum ini. Kalau belum lancar baca Qurannya pun, ayo kita sama-sama. Banyak yang bisa ngajari, kan? Masalah fikih, ayo, kan? Masalah sakofah Islam lah. Ini kita sebenarnya benar-benar berupaya untuk memberikan gitu kan yang terbaik untuk kaum muslim, kan? Jadi jangan ragu, nanti hubungi Ustadz moderator. Ustadz, saya jadwalnya bisanya Sabtu. Ustadz, saya bisanya hari Minggu, kan? Silakan aja, kan? Jadi dari situ mudah-mudahan keberkahan itu kita dapati semua ya. Amin, kan? ya Rabbal Kita alamin. menjadi orang-orang yang beruntung, gitu kan? Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, diberikan syafaat dan dimasukkan ke dalam surga. Baik, itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dipersilahkan duduk kembali Ustaz, nggak apa-apa. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat luar biasa pemaparan materi kita di pagi hari ini ya sama Ustadz Rara. Sangat menginspirasi sekali tentunya, bahwasanya semua inspirasi yang ada di dunia ini ternyata sumbernya dari Islam. Jadi sangat luar biasa sekali. Pertama, kita sudah mendapat satu keuntungan, yaitu seorang muslim, seorang yang beragama Islam, yang tentunya inspirasi itu berasal dari Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, di pagi hari ini kita telah mendapatkan berupa motivasi dari sang motivator kita, Ustadz Rara ya. Jadi ternyata banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan selain kita menghadiri di pengajian-pengajian, menuntut ilmu, terus kemudian kita berkumpul dengan teman-teman kita, orang-orang soleh, kemudian berita dan kabar yang sangat menggembirakan sekali bagi kita, bahwasanya beramar ma'ruf nahi munkar itu ujungnya bagi kita adalah dikatakan sama Allah orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian kalau sudah beruntung itu kita harus ngapain? Nah, tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Rara bahwasanya kita harus menularkan keberuntungan kita kepada saudara-saudara kita. Baik, teman-teman sekalian, sebelumnya kami infokan bahwasanya besok di hari Senin kita mengadakan rutinitas malam Selasa ya. Jadi ada Miftahul Muttaqin ini, ada yang namanya agenda setiap hari Senin malam itu Bina wa Tarkis.
Nah, nanti untuk hari Senin kita tempatnya di insya Allah di Pendopo, daerah Penjaringan, atau ya nanti akan diasuh oleh Ustadz Slamet, membahas terkait masalah kitab Safinatun Najah atau terkait masalah ini ya, fikih sholat dan lain sebagainya. Kemudian di akidah-akidah lainnya termasuk kajian-kajian rutinitas kita dari Majelis Taklim Miftahul Muttaqin juga, bagi teman-teman yang memang belum lancar membaca Al-Quran dan lain sebagainya, kita ada agenda juga Binawa Tarkis yang akan diasuh oleh Ustadz Afandi ya. Jadi nanti waktunya akan diinformasikan bagi teman-teman yang pengen belajar fikih juga, tadi sudah dijelaskan. Pokoknya kita siap, kita stay tune. Banyak teman-teman kita, ustadz-ustadz kita yang siap membantu antum-antum untuk mencari ilmu. Kemudian ketika sudah mendapatkan ilmunya, walaupun cuman sedikit, nah kita diwajibkan untuk menularkan apa yang telah kita dapatkan kepada orang lain. Nggak cuman ke saudara-saudara kita seakidah. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, bagi orang-orang di luar Islam itu juga berhak mendapatkan seperti itu. Kita kasih tahu, bahkan kita bisa jadi menjadi wasilah bagi mereka untuk memeluk Islam, gitu ya. Jadi alhamdulillah bil alamin. Kemudian informasi selanjutnya, jangan lupa untuk senantiasa share, subscribe, juga like sebanyak-banyaknya di Instagram, juga di Twitter, juga di Facebook, fanpage Miftahul Muttaqin, juga kemudian di kanal YouTube kita. Nah, itu jangan lupa ya, berikan komentar, kemudian pertanyaan-pertanyaan nanti bisa dijawab via WhatsApp gitu ya. Teman-teman sekalian, baik, untuk selanjutnya apabila ada yang ditanyakan atau yang didiskusikan atau yang belum mengerti atau kurang paham atau mungkin pengen menambahkan, bagaimana sih Ustadz biar kita itu tetap konsen dengan Islam, atau bagaimana sih biar kita itu biar selalu mendapat inspirasi yang baik, kemudian kita bisa tahu nih bahwasanya kita itu memeluk Islam bukan hanya untuk diri kita sendiri aja, atau mungkin yang lainnya. Silahkan dari teman-teman ada yang mau bertanya. Dua penanya di session pertama untuk bertanya, silahkan. Ini kalau nggak ada yang bertanya, saya akan tanya sendiri nih sama Ustadz nih. Oh baik, Mas Wiwin. Baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, tadi kan di materi itu ada soal makan ya. Soal makan itu kan untuk jasmani ya. Itu kan ada jangka waktu, kalau kita tidak makan itu kan meninggal lah gitu. Nah, untuk yang saya mau tanyakan ini, kalau untuk jasmani itu untuk rohani itu ada jangka waktunya juga nggak Ustaz? Dan kira-kira dalam 1 bulan, 1 minggu, atau kita itu harus makan untuk rohani? Ya, dosisnya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini untuk penanya pertama ini terkait masalah ruhiyah atau rohani kita tuh kira-kira ada jangka waktunya nggak sih kalau nggak dikasih makan? Terus kira-kira makannya apa ya kalau rohani itu? Gitu Ustaz. Kemudian penanya yang kedua, kami persilahkan atau kami tunjuk aja mungkin. Saya sebenarnya kangen sama semangatnya Pak Rasman. Saya kangen banget sama semangatnya beliau. Oh, lagi. Oke, baik. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, bapak-bapak semuanya, calon-calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum. Mungkin dalam kesempatan emas ini saya ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menambah pengetahuannya. Ya Ustadz, tadi kita singgung tentang adanya penciptaan langit dan bumi ya Ustadz ya, dan segala isinya. Mohon karena keterbatasan saya
Maka saya mohon dijelaskan mana sih yang lebih dulu diciptakan, makhluk halus atau makhluk kasat mata, semesta alam dan isinya, para malaikat, surga atau neraka kan? Bagaimana Islam menjelaskan di dalam urutannya gitu. Karena kebetulan saya masih mengajar di SMK dan ada pertanyaan dari murid seperti itu, dan saya kurang pasti pengetahuannya Ustadz. Jadi saya mohon Ustadz memberikan pencerahan di mana nanti saya akan tularkan ke murid-murid saya. Terima kasih ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jadi untuk penanya kedua terkait masalah urut-urutan penciptaan. Kalau Allah itu sebenarnya nyiptain manusia dulu, atau yang kasat mata dulu, atau alam semesta, atau mungkin surga atau neraka gitu. Jadi mohon langsung dijawab Tat, dari penanya pertama dan kedua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pertanyaannya kan susah-susah. Yang satu pertanyaan susah, yang satu pertanyaan sulit. Ya coba saya sampaikan menurut pengetahuan saya. Jadi yang pertama, ini makanan rohani. Makanan ruhiyah ya, lebih tepatnya. Jadi bahwasanya banyak dalil-dalil kan yang menganjurkan kita untuk beribadah. Nah, ibadah ini banyak. Ibadah itu misalnya membaca Quran. Ketika membaca Quran, kita disampaikan kan, contohnya jangan sampai dalam rumah itu tidak dibacakan Al-Quran. Berarti kan kita itu memang harus kan, diperintahkan itu selalu baca Al-Quran. Didorong dengan banyaknya pahala yang bisa didapat dengan membaca Al-Quran. Jadi sampai-sampai dengan tidak dihitung per kalimat, tapi per huruf orang itu mendapatkan pahalanya, diberikan ganjaran yang luar biasa. Itu seperti itu. Dan juga warning kan, kalau orang tidak yang jauh dari Al-Quran, tidak baca Quran, itu nanti akan kaku, kan? Dia itu ya contoh kita lah, kan? Kalau lama entah suatu hal nggak baca Quran, pas baca Quran lagi kan beda ya, kan? Beda, kan? Nah, kalau berapa lamanya mungkin beda-beda tiap orang gitu kan, tergantung kualitasnya. Tetapi hal itu lama-lama akan membuat orang itu tuh jauh. Saya pernah bertemu lagi makan bubur kacang, tahu-tahu ada orang ngomong ke tukang bubur kacangnya, tuh si itu tuh baca Qurannya nggak bener tuh bacanya dia tuh. Emang lu bisa? Bisa gua mah dulu ngaji mulu. Terus sekarang sih enggak. kan? Sampai ke sehariannya itu kan. Nah, saya pernah mergokin dia jualannya jualan jimat. Nih buat Haris, nih buat ini. Itu orang jauh dari Al-Quran itu lama-lama itu akan jauh juga dari Allah. Itu begitu. Karena orang-orang yang tadi yang saya bilang selingkuh dari Allah ini, dari yang hal yang kecil yang besar itu banyak sekali. Saya bisnis usaha laundry nyuci baju, kan? Kadang di situ mesin pengeringnya itu kan canggih sekarang. Kalau ada duit dipisahin sama dia, duitnya langsung dipisahin, kan? Bisaan dia, duit bisa ada masuk tempat duit, gitu. Jadi saya buka, tinggal tempatnya cek ada duitnya enggak, kan? Itu bisa. Tapi ya Allah ya Robi, saya dapetin apa? Dapetin jimat. Nama ini buat tolak bala, terus tulisan bla 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 yang saya nggak ngerti. Ya Allah ya Robi. Kok zaman canggih gini, banyak ustadz berkeliaran itu kan, masih ada yang percaya kayak begitu, gitu kan? Padahal di situ saya cuci juga peralatan sholat, gitu kan? Berarti ini orang tuh masih rajin sholat, gitu kan? Tapi tergoda untuk hal semacam itu, gitu kan? Nah,
Itu bagian apa? Mungkin bukan cuma dari baca Qurannya. Ada menurut Imam Syafi'i, orang kalau misalkan dalam 1 minggu tidak datang ke majelis ilmu, tapi intinya adalah tidak belajar, gitu kan? Itu nanti akan lupa. Kan? Belum lagi sampaikan kalau misalnya melihat yang haram itu bisa lupa. Kan? Dikatakan gitu kan, lupa hafalan berapa ayat gara-gara tidak sengaja melihat betis perempuan, kan? Nah, kita berapa betis yang terlihat, gitu kan? Ada yang lupa nggak? Nggak ada yang diingat. Apa yang mau dilupain? Kalau dari perhitungan seperti itu, perkara untuk datang ke majelis ilmu, maka memang itu jangan sampai dalam 1 minggu itu tidak belajar. Makanya saya sendiri juga oleh guru saya itu belajar itu mengkaji kitab itu minimal itu seminggu sekali. Itu yang udah wajib. Kan? Selebihnya nambah kan. Ya, kalau pesantren katanya tiap hari itu terus-terusan kan. Tapi buat kita itu kan, walaupun tidak ada dalil yang pasti perkara itu, tetapi kita melihat dari perkataan-perkataan ulama kan, maka memang jangan sampai dalam 1 minggu kita kosong gitu loh, tidak ada masukan. Padahal kalau di Indonesia apalagi di Jakarta kan banyak ya majelis taklim gitu kan, itu rata-rata seminggu sekali itu tuh bikin juga kajian kan. Kajian di dekat Mas Wiwin ada masjid suka ada kajian juga kan. Nah itu sebenarnya tuh paling nggak mendingan 1 minggu kan. Dekat saya ada Al-Abror itu seminggu sekali kan. Di Hankam itu Nursalam tuh kan seminggu sekali kan. Ada di dalam juga belakang saya Al-Mujahidin seminggu sekali. Jadi memang rata-rata orang itu seminggu sekali untuk melakukan bikin kajiannya. Nah, buat kita ya seminggu sekali di masjid ini, seminggu sekali di masjid ini, nggak apa-apa kan? Intinya seminggu sekali juga kan. Walaupun akhirnya jadi tiap hari ke majelis taklim ya nggak apa-apa, itu kan? Ya, begitu, kan? Nah, ditambah lagi nanti tawaran dari Ustadz moderator gitu kan. Ayo mas saya juga, gitu kan? Nah, tanya begitu, itu bisa, kan? Jadi ruhiyah itu jangan sampai kosong. Ada orang-orang yang harus diruqyah ya, saya rasa itu karena pikirannya itu kosong, kan? Nah, jadi semacam juga berinfak. Bagaimana mungkin orang bisa berinfak yang banyak kalau yang sedikit aja di keropak itu dia nggak keluarin? Kalau saya pikirnya begitu, kan? Nah, bagaimana mungkin orang bilang nanti kalau saya kaya itu kan, ini saya bangun majelis taklim, saya bangun pesantren, kan? Kalau dalam kesehariannya dia tidak suka bangun pecah 2000 masuk keropak, kan? Jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau tiba-tiba langsung spring gitu kan berinfak yang banyak. Itu adalah dari kebiasaan, kan? Nah, jadi harus rutinitas lah yang dipentingkan sebenarnya, kan? Bukan banyaknya, kan? Jadi selalu dilakukan, termasuk baca Quran juga rutinitasnya, kan? Nah, mengkaji Islam juga, mempelajari sakofa Islam juga rutinitasnya, kan? Nah, seharian saya ini pokoknya untuk belajar, selebihnya enggak, kan? Nah, kan? Jadi gitu Mas, begini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, pertanyaan kedua, waduh ini sulit sekali nih Pak, kan? Memang sama Pak, saya juga terbatas perkara ini. Tetapi memang kalau yang dikabarkan Nabi Adam itu diciptakan setelah diciptakan jin ya, setan kan? Nah, itu sudah ada 2 dan mereka tinggal di surga. Berarti surganya juga 2 kan? Nah, jadi itu ada. Lalu kalau dari ayat tadi inna fi khalqis samawati wa ma fil ard, kan? Jadi terciptanya langit dan bumi, lalu disebutkan bagi orang-orang yang berakal, berarti memang wadahnya dulu. Langit dan bumi itu memang diciptakan dulu, baru manusia, baru Nabi Adam. Yang Nabi Adam dari surga kemudian diturunkan ke bumi, kan? Fil ard, kan? Nah, jadi saya masih berpemahaman fil ard itu adalah bumi, kan? Nah, kali syariat-syariat itu ada di bumi, kan?
Nah, jadi dari sana kita bisa mengetahui gitu kan bahwa ketika dahulu sudah ada surga, lalu manusia itu diturunkan ke bumi akibat kesalahannya, walaupun ini memang sudah menjadi kehendak Allah. Lalu kita juga sudah tahu bahwasanya ketika setan itu diperintahkan untuk menyembah kepada Adam, dia itu tidak mau, gitu kan? Lalu diusir pula oleh Allah, gitu kan? Nah, seperti itu, gitu kan? Jadi memang manusia itu sepertinya terakhir ya. Nah, dari ayat itu, gitu kan? Nah, jadi kalau urutannya saya juga masih terbatas Pak, gitu kan? Ya, gitu kan? Karena memang untuk meyakinkan, untuk menguatkan, memang bisa jadi kita mengetahui hal seperti itu tambah yakin, oh gini. Tambah yakin kita kepada Allah, walaupun di 100%. Tapi kalau berbicara masalah qadar itu kan, maka yang penting itu memang lebih dahulu kita ini sudah ada di dunia supaya tidak bisa, bagaimana caranya. Kalau dalam kitab Ta'lim itu disebutkan bahwa namanya pedagang, sebelum dia berdagang dia harus tahu hukum-hukum tentang perdagangan. Bagaimana dalam Islam, mana yang halal, mana yang haram. Itu begitu. Nah, manusia ketika sudah lahir, alhamdulillah kalau kita mayoritas itu hidup di lingkungan Islam ya, bapak ibu Islam, sehingga dari kecil juga udah ngaji-ngaji kecil gitu kan, udah tahu fikih, udah tahu sholat, kan. Tapi bayangkan buat orang mualaf, udah umur 20 tahun mualaf, lalu kemudian dia harus langsung, namanya dia jadi mukalaf, orang yang terbebani hukum, maka nggak ada alasan bagi dia, saya sholat dulu deh, puasanya nanti, kan. Saya ada kenalan namanya Felix Xiao, kan. Nah, ngobrol-ngobrol juga masalah itu, baru mualaf suruh sholat, bacaannya juga nggak tahu, kan. Tapi ya langsung harus sholat dan belajar gitu kan, ngikutin belajar. Tahu bulan puasa katanya kan, disuruh puasa kagak pernah, udah disuruh puasa, maka dia harus secepat mungkin belajar tentang perkara itu, kan. Nah, urusan naik haji, dulu deh, ini yang urgent ini, kan. Udah harus depan mata ini perintahnya, kan. Nah, itu begitu, kan. Maka segeralah kita memahami perkara-perkara itu, kan. Akidah tetap harus dikuatkan, kan. Tapi syariat itu harus dijalankan dengan ilmu yang tepat, kan. Nah, jadi itu Pak Resmin, mohon maaf ya. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ustaz Rara udah menjelaskan terkait masalah ruhiyah kita, makannya apa tadi udah dikasih tahu ya, ternyata bukan makan nasi. Makan nasi itu jasad kita. Terus kemudian masalah urut-urutan penciptaan alam semesta, manusia atau iblis atau setan atau jin atau akhirat, itu ternyata tadi sudah dijawab juga sama Ustaz Rara. Mudah-mudahan dari dua penanya sudah mendapatkan jawabannya, dan insya Allah semakin memantapkan diri untuk belajar Islam lebih lanjut lagi ya.